Selamat datang di channel Laman Kapuas. Sebelum Anda menonton video-video Laman Kapuas, jangan lupa klik tombol subscribe untuk yang belum subscribe, like video ini dan nyalakan lonceng agar sahabat Laman Kapuas semua mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel Laman Kapuas. Selamat menyaksikan. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 2 di Kalimantan, maka pada tanggal 13 Januari tahun 1953 terbentuk Kabupaten Daerah Tingkat 2 Kapuas Hulu dengan ibu kota Putu Sibau. Bupati pertama yang menjabat adalah J.C. Ufang Urai tahun 1951 sampai tahun 1955, berikut dilanjutkan oleh Anang Adrak tahun 1955 sampai tahun 1956. Berikut sejarah singkatnya. Sekitar tahun 1823, Belanda memasuki wilayah Kapuas Hulu dengan izin dari Kerajaan Selimbau. Belanda segera melakukan perjanjian dengan Kerajaan Selimbau. Perjanjian tersebut menegaskan kedaulatan dari Kerajaan Selimbau. Adapun isi dari perjanjian tersebut, antara lain sebagai berikut. 1. Tiada raja-raja yang lalu di air hulu Kapuas dari hulu negeri Silat, yang lain dari Raja Selimbau dan negeri Selimbau itulah yang ada bernama negeri dan raja yang berkuasa dari dahulu kala, berdaulat dan diakui. 2. Tiada raja-raja dan negeri yang lain di air hulu Kapuas ada yang menerima kontrak lebih dahulu atau bersamaan dari Sri Paduka Government, melainkan Raja Selimbau yaitu pada zaman Pangeran Suma memegang tahta kerajaan negeri Selimbau, sebabnya yang lain tiada memiliki kekuasaan negara yang tiada raja dan kerajaan kedaulatan. Pada masa Raja Selimbau menerima kontrak yang pertamanya dari Sri Paduka Government maka semuanya yang ada di air Kapuas takluk di bawahnya di negeri Selimbau, dan perintah Raja Negeri Selimbau, dan kontrak yang terberi di Selimbau tercatat pada tanggal 15 November tahun 1823 atau 11 Rabiul Awal 1279 Hijriah. Sebelum adanya kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di kota Sintang, wilayah hulu negeri Silat sebagian berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Melalui kontrak yang tertuang dalam surat persaksian perang Raja Negeri Selimbau, maka tidak diragukan bahwa semua wilayah Kapuas Hulu takluk di bawah kekuasaan Raja Negeri Selimbau. Pada masa pemerintahan Sri Paduka Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara, Kerajaan Selimbau kedatangan seorang utusan Belanda yang adalah seorang asisten residen Sintang yang bernama Cetersia. Utusan Belanda tersebut datang dengan maksud meminta izin kepada Raja Selimbau untuk menebang kayu yang akan digunakan untuk membangun benteng di daerah Sintang. Keseluruhan hasil kayu tersebut sebanyak 10% akan dibagikan kepada Raja Negeri Selimbau. Permohonan izin tersebut pun disetujui. Dengan mengetahui banyaknya sumber daya alam yang ada di wilayah Kapuas Hulu, maka pemerintah Hindia Belanda terus berupaya menempatkan dan menambah kekuatan militernya di daerah-daerah potensial dan yang transportasinya lancar. Pemerintah Hindia Belanda mulai mengintervensi sistem pemerintahan kerajaan di wilayah Kapuas Hulu melalui politik adu domba. Dengan menjalankan politik adu domba dan kekuatan militer, pemerintah Hindia Belanda di Kapuas Hulu semakin leluasa menindas rakyat dan menguras kekayaan alamnya. Raja Selimbau tidak mampu mengendalikan pemerintahannya secara utuh sebab Belanda selalu mencampuri setiap keputusan yang dibuat oleh raja. Pada tahun 1925, setelah Panembahan Haji Gusti Usman mangkat yang juga menandai berakhirnya kedaulatan Kerajaan Selimbau, pemerintah Hindia Belanda dapat menguasai wilayah Kapuas Hulu secara utuh. Jepang masuk ke wilayah Kapuas Hulu pada tahun 1942 dengan membuka pertambangan batu bara di bagian hulu Sungai Tebaung dan Sungai Menteba. Pada masa itu, wilayah Kalimantan Barat dipimpin oleh Abang Usman, K. Kastuki dan Honggo. Pada masa awal kedatangannya, Jepang disambut dengan baik dengan harapan akan membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Tetapi pada kenyataannya, Jepang bahkan tidak lebih baik dari Belanda. Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusia demi kepentingan sepihak. Melihat ketimpangan ini, banyak rakyat yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pada masa Jepang seluruh wilayah Kalimantan berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang Borneo Menseibu Choka yang berpusat di Banjarmasin, sedangkan untuk Kalimantan Barat berstatus Minseibu Siu.
Berdasarkan keputusan Gabungan Kerajaan-Kerajaan Borneo Barat pada tanggal 22 Oktober tahun 1946 nomor 20L, wilayah Kalimantan Barat terbagi ke dalam 12 Swapraja dan 3 Neo Swapraja. Wilayah Kapuas Hulu termasuk salah satu wilayah Neo Swapraja. Dengan dukungan Besluit Lieutenant Governor General nomor 8 tanggal 2 Maret tahun 1948 yang berisi pengakuan Belanda terhadap status Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa dengan pemerintahan sendiri beserta sebuah Dewan Kalimantan Barat, maka pada tahun 1948, melalui Surat Keputusan Nomor 161 tanggal 10 Mei tahun 1948 Presiden Kalimantan Barat membentuk suatu ikatan federasi dengan nama Daerah Istimewa Kalimantan Barat disingkat DIKB. Dengan adanya tuntutan rakyat, maka DKIB yang dipandang sebagai peninggalan pemerintah Belanda, dihapuskan. Pada masa Republik Indonesia Serikat disingkat RIS, daerah Kalimantan Barat berstatus sebagai daerah bagian yang terdiri dari Daya Besar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Banjar. Setelah bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 dibentuklah Pemerintahan Administrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan ibu kota Putu Sibau. Bupati pertama yang menjabat adalah J.C. Ufang Urai tahun 1951 sampai tahun 1955. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan jejak di laman komentar. Sampai jumpa.